Hello, welcome again to this channel. I hope things are great with you. Today we are going to study about analytical exposition. I hope you can follow and study the text material. Selamat datang kembali di channel belajar ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang eksposisi analitikal. Kiranya kita bisa mempelajari dan semakin paham setelah mengikutinya ya. Kompetensi dasar yang diharapkan nantinya akan didapatkan setelah mempelajari teks eksposisi analitis ini diharapkan dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. The analytical exposition text evaluates a topic critically and argued about certain issue with someone, but supported by facts and relevant information, and we have to remember that the thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Jadi teks eksposisi analitis ini adalah sebuah teks yang mengevaluasi sebuah topik dengan cara yang kritis, artinya memiliki argumentasi tentang topik tertentu dengan seseorang, namun argumentasi tersebut didukung oleh fakta dan juga informasi yang berrelevan atau mendukung. Kemudian thesis statement-nya ataupun ide utamanya itu harus diulang kembali di bagian kesimpulan sebagai penekanan atas ide argumentasi yang dikemukakan. Some examples of analytical exposition are legal defense, speeches or lectures, editorials, newspaper articles, letters, essays, and political leaflet. Jadi ini adalah beberapa contoh untuk eksposisi analitikal seperti pembelaan hukum, pidato, ataupun saat memberi kuliah, tulisan editorial, artikel pada surat kabar, penulisan surat, tulisan esai, ataupun untuk informasi politik. An exposition text needs to consider the following points. Clearly states the point of view. Jadi teks eksposisi itu harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu menyatakan dengan jelas cara pandangnya. Defend your viewpoint. Pandangan tersebut harus dapat dipertahankan. Use valid research finding to support your point of view. Cara pandang tersebut harus didukung oleh bukti penelitian yang terpercaya. Support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, or chart. Kita juga bisa mendukung cara pandang kita atas sesuatu hal dalam tulisan tersebut dengan data faktual seperti grafik, gambar, ataupun diagram. The purpose of analytical exposition, it could be used to persuade the reader or listener that there is something that certainly needs to get attention. Jadi tujuan dari eksposisi analytics ini adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa ada sesuatu yang sangat mendesak untuk diperhatikan, and also to analyze a topic and to persuade the reader that this opinion is correct and supported by arguments, dan juga memberikan analisa ke sebuah topik dan memberikan pendekatan kepada pendengar atau pembaca bahwa pendapat ini adalah benar dan didukung oleh alasan-alasan yang terpercaya. The structure of analytical exposition could be as the following. Consists of title that tells about the topic, and thesis introduces the topic and shows speaker or writer's position or viewpoint, and arguments, it supports the viewpoint with factual data like graph, pictures or charts about the point and the elaboration point. And then the last thing is about the conclusion, reiteration or restatement that is used to restate speaker or writer's position. Jadi bagian-bagian dari tulisan eksposisi analitis adalah judul yang memberitahukan topik apa yang akan dibahas, kemudian thesis di sini adalah posisi penulis ataupun pembicara tentang topik yang sedang dibahas. Kemudian argument adalah data-data yang mendukung pola pikir ataupun pandangan dari penulis ataupun pembicara yang bisa berupa bentuk gambar ataupun grafik dan juga diagram.
Kemudian yang terakhir tentunya adalah bagian kesimpulan. Di sini adalah untuk menyatakan ulang pandangan dari penulis atau pembicara terhadap topik yang sedang dibahas, sehingga lebih jelas atau lebih terang untuk penekanan ide yang dimaksud. The language features used in analytical exposition text is as the following. Jadi unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks analisa eksposisi adalah seperti berikut. Focus on generic human and non-human participants. Jadi yang dilibatkan dalam argumen itu fokus kepada manusia ataupun non-manusia seperti alam atau benda. Use mental processes. It is used to state what the writer or speaker thinks or feels. Perceptionnya. Jadi ini fokus kepada mental process daripada pembicara ataupun penulis, yaitu persepsi pembicara atau penulis terhadap sesuatu, seperti contohnya realize or feel, menyadari ataupun merasakan. Need material processes. It is used to state what happens, for example has polluted. Juga di sini menggunakan proses material, yaitu produk hasil dari sesuatu hal yang diargumenkan. Use of simple present tense. Di dalam teks ini digunakan kala waktu simple present. Kemudian use of relational processes, juga menggunakan proses relational ataupun hubungan, seperti misalnya turn into, function as. Jadi ada hubungan sebab akibat mengapa sesuatu ini kemudian terjadi, pasti ada alasan awalnya. Use of internal conjunction to state argument. Menggunakan kata penghubung internal untuk mengemukakan argumen seperti firstly, secondly, next, finally. Ini adalah ciri-ciri unsur kebahasaannya. And then reasoning through causal conjunction or nominalization. Juga akan kita temukan kata penghubung kausal atau penyebab sebab akibat sesuatu itu terjadi, seperti because of, due to, dan juga as a consequence of. Jadi di sini akan dijelaskan argumen yang menyatakan mengapa sesuatu itu terjadi, apa penyebabnya. Inilah yang menjadi fokus utama dari pembicara ataupun penulis di dalam analytical exposition text. Let us study the following example of analytical exposition. Mari kita pelajari contoh dari teks analisa eksposisi berikut. Judulnya adalah, the title is Cars Should Be Banned in the City. The thesis that is introducing the topic about the writer's point of view. Cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Ini adalah tesis dari penulis. Arguments atau bagian yang mendukung apa yang menjadi tesis penulis. Firstly, jadi ada ciri-cirinya, muncul kata firstly, argumen yang pertama. Cars, as we all know, contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Jadi ini adalah argumen pertama, kenapa mobil harus dilarang di kota. Secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere, and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our road's biggest killers. Jadi argumen keduanya adalah ini. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework and especially talk to someone. Ini adalah menjadi argumen ketiga dari penulis, mengapa dia mengemukakan cars should be banned in the city. And the third part of the analytical exposition text adalah bagian ketiga dari teks analisa eksposisi adalah reiteration. Jadi reiteration is the main point that restating the writer's point of view to strengthen the thesis. Jadi di sini adalah sebenarnya penekanan mengapa tadi penulis mengemukakan pendapatnya melalui judul ataupun tesisnya. In conclusion, jadi ciri-cirinya menggunakan kata in conclusion, cars should be banned from the city for the reasons listed. Jadi dengan mengemukakan alasan-alasan di atas, itulah penyebabnya kenapa penulis menyatakan tidak setuju
atau mengemukakan pendapat bahwa mobil harus dilarang di kota. Mari kita perhatikan contoh teks tadi dalam versi bahasa Indonesia. Judulnya, mobil seharusnya dilarang di perkotaan. Mobil seharusnya dilarang di kota, seperti yang kita semua tahu, mobil menciptakan polusi dan menyebabkan banyak kematian di jalan dan kecelakaan lainnya. Nah, di bagian ini adalah tesis dari penulis atau ide pokok penulis yang akan dikembangkannya. Lalu dia membutuhkan argumen untuk mendukung apa yang dikemukakannya tadi. Argumennya adalah, pertama, mobil seperti yang kita semua tahu berkontribusi terhadap sebagian besar polusi di dunia. Mobil mengeluarkan gas mematikan yang menyebabkan penyakit seperti bronkitis, kanker paru-paru, dan pemicu asma. Beberapa penyakit ini begitu buruk bahwa orang bisa mati olehnya. Itu adalah argumen yang pertama. Kemudian argumen berikutnya, kedua, aktivitas kota sangat sibuk. Pejalan kaki berjalan di mana-mana dan mobil umumnya menabrak pejalan kaki di kota yang menyebabkan mereka mati. Mobil saat ini adalah pembunuh jalan terbesar bagi kami penduduk kota. Ini adalah argumen kedua dari penulis untuk mendukung tesisnya tadi atau ide pokoknya. Argumen berikutnya adalah yang ketiga. Ketiga, mobil sangat bising. Jika Anda tinggal di kota, Anda mungkin merasa sulit untuk tidur di malam hari atau sulit berkonsentrasi pada pekerjaan Anda, dan terutama ketika berbicara dengan seseorang. Ini adalah argumen ketiga oleh penulis untuk mendukung apa yang menjadi ide pokoknya tentang mobil yang seharusnya dilarang di perkotaan. Lalu, jadi tadi sudah ada dua bagian, tesis lalu kemudian argumen. Bagian ketiga dari teks analisa eksposisi adalah kesimpulan atau penekanan dari penulis. Kesimpulannya, mobil harus dilarang dari kota karena alasan yang tercantum. Jadi, di sini dia menekankan kembali pendapatnya bahwa mobil seharusnya dilarang dengan mengemukakan ketiga argumentasi tadi yang sebelumnya juga digunakannya untuk mendukung tesis di paragraf pertama. Demikianlah struktur untuk teks analisa eksposisi, agar kiranya kita bisa semakin paham untuk mempelajari teks tersebut. So, that is all for now on the topic of analytical exposition. I hope you can understand more after you study with me. Demikianlah untuk hari ini. Semoga semakin jelas untuk paham tentang eksposisi analitikal. See you on the next video. Thank you.